juga pada Datuk Agus yang saya hormati selaku pakar sejarah dan juga pecinta hukum adat Melayu Jambi. Nah, saya nak bertanya dengan Datuk, ini masalah silsilah turunan Raden dan Ratu Mas, Setok, Temas dan Nyimas. Jadi saya sebagai keturunan Raden, jadi saya kok selama kok tidak mengetahui juga dengan sebenarnya dari mana asal gelar Raden dan Ratu Mas beserta Kemas dan Nyimas. Jadi sudah banyak juga saya mendengar cerita dari orang-orang yang mungkin dikatakan saya tuh tidak begitu meyakini lah dengan cerita yang didengar tadi. Karena saya tuh pengen tahu nih ya, sedetilnya lah sejarah keturunan Raden dan Ratu Mas. Nah, jadi sampai saat ini saya nak pengen tahu nih tuh. Nah, kalau Datuk mungkin situ sudah mengetahui karena pakar dari sejarah juga dan sebagai pecinta ahli hukum adat, jadi untuk itu saya mohon penjelasan dengan Datuk Mukhtar Agus masalah silsilah turunan Raden. Gini, ini masalah sejarah. Saya bukan ahli sejarah ya, saya jujur saja. Saya pecinta hukum adat Jambi. Hukum adat Jambi itu 48 tahun saya teliti. Kemudian saya mengadakan studi banding di 6 provinsi. Raden itu sebenarnya gelar. Gelar kan ada 5. Pertama gelar keturunan. Nah, termasuk Raden itu. Di Jambi ini ada gelar Raden, ada Kemas, ada Adipati, ada Karyo, macam-macam. Nah, gelar keturunan ini kadang-kadang dinobatkan begitu pentingnya di kuburan. Saya pernah melihat di Sungai Penuh, Kerinci, berjam-jam orang yang sudah disolatkan dan dibawa ke kuburan dengan masuk, tetapi belum dimasukkan karena gelar orang yang meninggal ini belum diberikan kepada seseorang. Itu pentingnya gelar. Jadi ini gelar keturunan. Gelar itu ada 5. Pertama gelar keturunan, yang kedua gelar tanda gedang. Nah, gelar tanda gedang itu biasanya diberikan oleh orang saat kawin, saat nikah. Karena pernikahan itu perubahan dari anak kecil kepada orang gedang. Ini sudah diambil oleh nasional, hukum nasional, dimasukkan dalam undang-undang tentang peradilan anak dan pemilu. Orang yang kawin walaupun umurnya 16 tahun dianggap orang gedang, boleh milih. Nah, gelar gedang ini pada saat kawin diberikan atau bisa di tempat lain, bisa di waktu-waktu yang lain boleh. Nah, sehingga bisalah disebut kecik benamu gedang bergelar. Kita orang Jambi ini melanggar surah Sop yang paling banyak. Surah Sop ayat 1, ayat 2 dan 3. Kan itu, situ kan 5 takulu malah tafalun. Kapura maktan indallah 5 takulu malah tafalun. Sangat dibenci di Tuhan kalau kita menyebut sesuatu tapi kita tidak laksanakan. Kita menyebut kecik benamu gedang bergelar. Ini tidak ada. Kalau tahu bilang udah dapat gelar. Nah, itu gelar gedang. Yang ketiga ada gelar jabatan. Gelar jabatan itu misalnya gelar Rio, gelar Depati, gelar Pemangku, itu macam-macam. Ada jenjang yang diberikan di pemerintah begitu. Yang keempat gelar Rajo. Gelar Rajo itu semua raja Jambi mulai dari Serimat, Terai juga ke Raja Mauli Busana Mau Dewa di abad ke-12 sampai Sultan Taha pakai gelar semua. Yang kelima adalah gelar jabatan, gelar kehormatan. Nah, gelar kehormatan itu diatur dalam apa Perda nomor 2014, diatur dalam pasal 3 ayat 5 pasal 5 ayat 3. Itu disebutkan lam dapat memberikan gelar kepada tokoh, disebut tokoh yang berjasa pada adat dan pembangunan. Kalau tak ada jasa dan boleh Jambi itu kepada seseorang yang berjasa untuk Jambi atau orang yang pribumi untuk Jambi dan pembangunan. Itu bunyi perda ya. Perda ya.
Artinya kalau orang luar yang kita datang ke Jambi karena dia pejabat di negara itu, kita berikan gelar dia seketika dia berada di Jambi. Nah, seperti apa kok? Nah, itu ada syaratnya, apa namanya, ada tali emas, ada syarat-syaratnya. Boleh tuh ya, itu boleh ya. Ada ikatan tali dulu, ada air. Dalam buku saya ada tuh syarat-syarat gelar tuh, ada 5 macam syaratnya. Jadi waktu ini tidak perlu kita uraikan itu ya. Kemudian kita kembali kepada gelar Raden tadi. Gelar Raden itu gelar keturunan. Menurut sejarah yang saya tahu, gelar Raden itu dibawa oleh orang Kaitan ke Jambi. Kurang lebih 1486 Masehi. Ketika dia datang ke Jambi membawa Krisiginya. Itu gelar Raden itu dibawa. Tapi orang Kaitan tidak bergelar Raden. Nah, ceritanya begini. Raden itu berasal dari kata rohadian. Asal. Apa bahasa Melayu, bahasa dalam waktu saya belajar itu yang roh terbagi dua aja. Roh artinya sukma, adi artinya besar. Jadi sukma yang besar. Nah, sukma yang besar ini menjadi gelar bangsawan di Jawa dulu, di zaman dulu kan. Nah, jadi gelar bangsawan. Gelar bangsawan inilah yang dibawa oleh Arab Kaitan ke keraton Jambi. Nah, gimana dia cara Arab Kaitan melaksanakan gelar Raden? Dia sendiri tidak bergelar Raden, orang Kaitan. Ketika dia membawa Krisiginjai ke Jambi, lalu diadakanlah rapat di keraton Jambi waktu itu. Kakaknya menjadi rajo, orang Kepingai. Nah, lalu Kris ini kan orang-orang itu kan orang keramat semua. Lah bisa tahu bisa di keramat. Nah, maka mereka 4 beradik dan dihadiri oleh suku tengah naik mereka, orang-orang besar istana waktu itu mengadakan sumpah. Nah, sumpahnya pertama, keris Siginjai yang dibawa dari Jambi itu diparajukan. Keris Siginjai itu diparajukan. Maksudnya siapa Raja Jambi harus membawa keris ini. Kalau tidak ada keris ini berarti bukan Raja Jambi. Itu. Nah, ini tidak dibuktikan sama Belanda dulu. Ketika Sultan Taha lari ke hutan, keris Siginjai dibawanya. Belanda menunjuk ke Raja, dan mau rakyat mengakui karena tidak ada keris Siginjai itu. Nah, akhirnya dipujuk-pujuk dan mentah, maka diserahkanlah kepada anaknya. Anak ini kalau salah dalam sejarah yang saya baca itu berumur 4 tahun ditunjuk menjadi wakil raja, diberi gelar Pangeran Ratu. Apa benar atau tidak saya tahu ya. Anak Sultan Taha. Iya, Sultan Taha dengan membawa Krisiginjai tadi. Diserahkan ke Belanda. Nah, ketika rapat di istana yang saya bilang tadi orang Kaitan rapat itu, barang siapa yang membawa Krisiginjai itulah Raja Jambi. Jadi kalau raja yang tidak membawa Krisiginjai bukan raja. Satu. Yang kedua, isi sumpahnya, persumpah mereka ini, sehabis giliran orang Kepingai, orang Kedataran, orang Kaitan, tidak boleh lagi menjadi Raja Jambi, terkecuali keturunan orang Kaitan. Keturunan orang Kepingai, Kedataran tidak boleh jadi Raja Jambi. Dua kan? Yang ketiga, keturunan orang kaya hitam sampai mulai sejak orang kaya hitam sampai hari kiamat nanti gelarnya adalah Raden. Itu. Cuma sayangnya yang seperti pangeran, anak orang kita pangeran dia raja pangeran Ngilang Daer, dan sebut orang Raden, padahal dia Raden itu. Raden Pengilang Daer. Anak orang hitam Pangeran Temanggung Kabul di Bukit, Raden dia, tapi dia orang tidak menyebut. Dia Raden Pangeran Temanggung Kabul di Bukit. Cuma dia tidak mengatakan karena pangeran sudah putra mahkota, jadi kan kita bisa aja tidak digabungkan. Nah, kata orang hitam, keturunan saya lah yang berhak menjadi raja dan berhak memakai gelar Raden. Ratu Mas dan segala macam itu yang berkuat ya. Kemudian keturunan orang Kepingai, orang Kedataran harus bergelar Kemas.
kemas itu bukan yang seperti yang kita katakan sekarang untuk beres-bereskan tukang kemas, bukan. Kemas itu menyiapkan salah sesuatu tentang kerajaan, yang jadi menteri pendidikan, yang menjadi menteri pertanian, menjadi pertahanan, jadi jaksa agung, Kepercayaan itu kemas. orang dalam. Iya, itu kemas. Memang dia belayani raja betul. Kalau raja udah makan kata kemas makan. Kalau enggak, jangan makan, nanti ada racun di situ. Nah, di steril kata kemas itu baru jangan. Pakaian juga seperti itu kok. Pakai kerajaan, siapa oleh kemas. Jangan-jangan ada orang pada waktu jarum beracun yang dipas di dalam pakaiannya. Maka itu jadi kata pakaian. Padahal bukan dia yang anunya. Ada orang yang suruhnya. Sudah beres, ya dia benar. Makan, silakan makan. Pakaian sudah beres, pakaian sudah siap. Pakaian baru boleh itu. Nah itulah kemas tadi. Ya, kemudian saya pernah juga ada cerita orang tua meninggal sudah almarhum tinggal di seberang. Katanya kemas itu pengantin pelayan, tapi saya tidak percaya. Bukan. Ini masalah kerajaan, mengemasi kerajaan, membereskan semua kerajaan. Kalau keturunan Rangka Hitam yang Rangka Pingai yang jadi menteri Menankam misalnya, kita perang kan? Perang. Dialah yang memandokannya kan itu anunya. Itu anunya. Nah dari gelar Raden itu yang saya tahu, yang saya baca dalam buku, yang saya tanyakan kepada Raden Dullah, saya tanyakan Raden Marjaya Pamu, Sulaiman mantan rektor Muda dulu, sama beberapa orang tokoh-tokoh Jambi yang pernah saya temui itu saya tanyakan itu hampir semua jawaban itu. Tapi apa benar apa tidak kan wallahu a'lam. Kemudian begini tuh, Raden dengan kemas. Kalau kemas tadi sudah paham, sudah pas, dan artinya tuh rumah tanggonya kerajaan. Betul. Yang mengatur segala yang dibutuhkan oleh raja. Kemudian fungsinya Raden, sepengetahuan Datuk seperti apa? Ataukah dia ini menjadi adu balangnya atau apa pengamanan daripada raja? Seperti apa Raden? Begini, keturunan orang kita gelarnya Raden. Ya. Salah satu dari Raden ini boleh memenuhi syarat untuk jadi Raja Jambi, kan gitu ya. Jadi kalau nak jadi Raja Jambi harus dari Raden itu diambil. Tanpa Raden tidak boleh. Itu sumpah mereka. Ya, yang lain hanya sekedar menyandang gelar Raden dan bisa duduk di negara ini, di negara Jambi waktu itu kalau ada ilmu pengetahuannya, gitu, sama dengan di Kemas itu. Tidaklah artinya orang Kemas itu semua jadi pejabat, tidak. Yang layak makan biju adalah bukan patut, ya dia lah. Maksud juga Raden seperti itu. Boleh berduduk di pemerintahan misalnya, boleh dia. Kalau dia punya ilmu pengetahuan. Tapi untuk jadi raja harus dari Raden. Itu dari orang Rangka Hitam. Iya, keturunan Rangka Hitam. Yang saya tahu, tapi apa benar? Allah alam. Saya tidak mengkaji karena itu masalah hukum. Saya hanya masalah hukum yang saya kejar.